Are y'all ready? Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis manajemen strategi PT Pesta Pora Abadi atau yang lebih dikenal dengan brand Miga Cuan. Judul presentasi kami adalah mempertahankan keunggulan kompetitif di industri F&B Indonesia. Presentasi ini merupakan bagian dari mata kuliah manajemen strategi yang diampu oleh Ibu Isnurin Hidayat Susilawati. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan tim penyusun. Sofia Kalimatus Sadiah, Riza Nur Fauziyah, Herlina Sinta Suryajaya, Rahma Amelia, Yuli Hartati, Lahaisi. Kami mendedikasikan analisis ini untuk membedah formula pertumbuhan eksplosif Miga Cuan secara akademis. Berikut latar belakang dan pendahuluan. Industri kuliner F&B di Indonesia sangat dinamis dengan persaingan ketat dan tren konsumen yang terus berubah. Dalam konteks ini, PT Pesta Pora Abadi berhasil menciptakan fenomena melalui brand Miga Cuan yang dikenal sebagai mie pedas nomor 1 Indonesia. Keberhasilan ini menarik untuk dikaji karena mampu menggabungkan strategi, harga terjangkau, inovasi menu, dan ekspansi yang agresif. Selanjutnya dengan saya Rahma Amelia dengan NIM 642400082. Sebelum kita membedah lebih jauh mengenai dinamika operasional PT Pesta Pora Abadi atau Miga Cuan, penting bagi kita untuk memahami kerangka logis yang melandasi analisis ini. Pada slide keempat ini kami merumuskan masalah dan tujuan strategis kami ke dalam 3 tahapan sistematis. Pertama, analisis lingkungan atau environmental scanning. Kami bertujuan untuk memetakan dan mendeskripsikan secara objektif kondisi internal perusahaan, seperti kekuatan operasional serta eksternal makro yang melingkari operasional harian Miga Cuan. Langkah ini penting agar kita tahu di mana posisi Gacuan berdiri saat ini di tengah ketatnya persaingan pasar. Kedua, evaluasi SWOT dan Porter. Kami tidak hanya melihat permukaan saja, tetapi mengevaluasi secara struktural kekuatan industri kuliner ini. Kami menggunakan 2 kerangka analisis klasik yang sangat kuat, yaitu matriks SWOT untuk melihat kecocokan internal eksternal, serta model Porter's 5 Forces guna mengukur daya tarik industri dan kekuatan tawar-menawar di pasar F&B. Ketiga, formulasi dan eksekusi. Tujuan akhir dari analisis ini adalah merumuskan rekomendasi strategi masa depan yang adaptif, serta memetakan bagaimana implementasinya secara nyata dalam sistem operasional harian perusahaan agar keunggulan kompetitif Miga Cuan dapat terus dipertahankan secara berkelanjutan. Mari kita mulai tahap pertama dengan membedah lingkungan eksternal makro dari Miga Cuan. Masuk ke slide kelima, kita akan membahas mengenai lingkungan eksternal makro. Di sini PT Pesta Pora Abadi menunjukkan kejelian luar biasa dalam membaca peluang dengan cara memanfaatkan arus makroekonomi dan sosial. Ada 3 faktor makro utama yang berhasil menjadi keunggulan bersaing. Yang pertama ada faktor sosial budaya. Kita semua tahu bahwa masyarakat Indonesia memiliki kegemaran kolektif terhadap kuliner pedas. Miga Cuan berhasil mengawinkan kegemaran ini dengan budaya nongkrong atau bersosialisasi yang melekat kuat pada generasi muda, Gen Z dan milenial. Mereka tidak hanya menjual makanan, tetapi menyediakan third place atau ruang ketiga yang nyaman untuk berkumpul dengan harga yang sangat bersahabat. Kedua ada faktor ekonomi. Secara teori, tekanan inflasi biasanya menekan daya beli masyarakat dan menjadi ancaman bagi industri F&B. Namun uniknya bagi Miga Cuan, inflasi justru menjadi peluang emas atau opportunity ketika anggaran konsumen semakin ketat. Konsumen akan mencari alternatif makanan yang murah namun tetap mengenyangkan. Disinilah strategi cost leadership Miga Cuan bekerja. Penawaran paket lengkap yang super murah menjadi andalan utama kala dompet konsumen sedang terbatas. Yang ketiga, faktor teknologi. Faktor terakhir adalah optimalisasi teknologi. Miga Cuan tidak berjalan sendiri, mereka melakukan integrasi penuh dan kolaborasi agresif
dalam platform pesan antar digital seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Langkah ini sangat krusial untuk memaksimalkan volume penjualan tanpa harus menambah kapasitas fisik kursi di dalam gerai secara berlebihan. Dari analisis eksternal makro ini, kita bisa melihat bahwa kesuksesan Mega Cuan bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari adaptasi strategis yang sangat presisi terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Kalimatus Satia dengan NIM 64240336. Saya akan melanjutkan presentasi yang dimana pada bagian saya yaitu analisis lingkungan internal. Nah, dari sisi internal, Mega Cuan memiliki dua keunggulan utama. Yang pertama adalah economies of scale, di mana kunci utama keunggulan biaya Mega Cuan terletak pada volume pengadaan bahan baku yang masih langsung dari produsen inti. Hal ini mereduksi harga beli tepung, cabai, dan daging ayam ke titik paling minimum dan menciptakan margin pengaman. Yang dimana artinya Mega Cuan ini membeli bahan baku dalam jumlah besar sehingga biaya produksi menjadi lebih rendah dan harga jual tetap kompetitif. Kemudian analisis lingkungan internal yang kedua yaitu tentang standarisasi operasional yang ketat, di mana setiap bumbu dasar disuplai secara terpusat atau central kitchen ke seluruh cabang di Indonesia. Strategi ini memangkas waktu persiapan, memastikan konsistensi rasa dan presisi dimanapun gerai berada, serta mengurangi resiko kegagalan masak. Yang artinya Mega Cuan ini melakukan suplai bahan baku atau bumbu sehingga kualitas rasa dan pengalaman tetap konsisten di setiap outlet. Selanjutnya yaitu tentang matriks SWOT atau analisis SWOT. Berdasarkan analisis SWOT, Mega Cuan memiliki beberapa kekuatan seperti harga produk sangat terjangkau bagi semua kalangan, kemudian brand awareness terkuat sebagai pionir mie pedas modern, terus fasilitas gerai luas, bersih, dan estetik. Namun terdapat beberapa kelemahannya, yaitu antrean panjang karena pada jam sibuk. Terus yang kedua, ketergantungan tinggi pada ekosistem ojek online. Beban kerja karyawan tinggi karena volume pesanan pasif. Dari sisi peluang, Mega Cuan masih dapat memperluas dasar di kota-kota baru serta menghadirkan informasi baru. Sementara itu, ancaman yang dihadapi berasal dari munculnya persaingan baru, kenaikan harga bahan baku, serta perubahan regulasi. Selanjutnya di sini ada analisis Porter 5 Force. Di sini kita bisa lihat 5 kekuatan utama yang menentukan posisi bisnis di pasar. Yang pertama ada ancaman pendatang baru. Di sini ada potensinya sangat tinggi. Hambatan untuk masuk ke industri kuliner tergolong sangat rendah. Siapapun bisa dengan mudah meniru, mereplikasi menu serupa, sehingga ancaman kompetitor baru selalu mengintai setiap saat. Yang kedua di sini ada daya tawar pembeli. Di sini potensinya sedang. Konsumen sebenarnya memiliki banyak alternatif tempat makan, namun keunggulan kita adalah porsi yang mengenyangkan dengan harga yang sangat murah, sehingga loyalitas konsumen terhadap brand tetap terjaga dengan baik. Yang ketiga di sini ada daya tawar pemasok. Di sini potensinya rendah. Di sisi supplier, posisi kita sangat kuat karena volume produksi Mega Cuan yang berskala raksasa. Ketika kita memiliki posisi tawar yang sangat tinggi untuk mendikte dan mengontrol harga bahan baku dari supplier. Yang keempat di sini ada ancaman produk substitusi. Di sini sangat tinggi. Di sini cukup tinggi ya. Kita harus tetap waspada karena produk pengganti yang cepat saji dan murah sangat menjamur di sekitar konsumen, mulai dari ayam geprek, bakso, hingga mie instan. Yang terakhir di sini ada rivalitas industri sangat tinggi. Nah, di sini secara keseluruhan
perang harga di industri food dan beverage skala lokal saat ini sangat ketat dan agresif. Selanjutnya ada dua pilar formulasi strategi. Pilar pertama dan yang paling dominan adalah overall cost leadership sebesar 60%. Ini adalah fondasi utama bisnis kita. Kita menerapkan sistem operasional high value, namun dengan low margin. Melalui strategi ini, kita mampu menciptakan harga kaki lima yang sangat murah, yang hampir mustahil disaingi oleh kompetitor lain dengan skala standar. Yang kedua ada experience differentiation sebesar 40%. Walaupun harganya murah sekelas kaki lima, kita tidak mengorbankan kenyamanan, kita memberikan diferensiasi berupa fasilitas gerai yang modern, bersih, pelayanan yang bersahabat, serta atmosfer tempat yang estetik layaknya kafe berkelas. Di sini kita memberikan produk dengan harga yang sangat ramah di kantong, namun dengan fasilitas tempat dan pengalaman makan yang mewah. Ya, ini adalah kunci utama mengapa bisnis ini mampu bertahan dan mendominasi pasar. Pada slide ini saya akan menjelaskan implementasi strategis nyata yang dapat diterapkan agar operasional bisnis menjadi lebih efektif dan efisien. Di sini terdapat 4 strategi utama. Yang pertama ada kitchen layout. Di sini kami melakukan operasional pemisahan area dapur untuk pesanan online. Tujuannya adalah mengurangi antrian atau mempercepat proses memasak dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, viral marketing. Di sini kami memanfaatkan media sosial seperti TikTok dan Instagram sebagai sarana promosi dan membuat konten yang menarik dan mudah dibagikan. Bisnis dapat menjangkau lebih banyak pelanggan tanpa harus mengeluarkan biaya iklan yang besar. Yang ketiga, shift dan standar. Di sini kami menerapkan sistem pembagian shift kerja yang teratur serta standar operasional yang jelas. Hal ini bertujuan agar kinerja karyawan tetap konsisten, pelayanan kepada pelanggan lebih baik, dan produksi tetap terjaga. Yang keempat, digital opsi, yang di sini kami mengintegrasikan sistem pemesanan secara digital sehingga pencatatan pemesanan menjadi lebih akurat. Dengan cara ini, kesalahan dalam menerima atau menyiapkan pesanan dapat diminimalkan, sekaligus mempercepat proses pelayanan. Melalui penerapan keempat strategi tersebut, diharapkan operasional bisnis menjadi lebih efisien, pelayanan semakin cepat, pelanggan lebih puas, dan pada akhirnya penjualan serta daya saing usaha dapat meningkat. Pada slide ini saya akan menyampaikan beberapa sarana strategis yang dapat diterapkan di masa depan agar bisnis dapat terus berkembang dan mampu bersaing. Sarana pertama adalah menerapkan sistem antrian dan self-service kiosk. Dengan adanya mesin pemesanan mandiri, pelanggan agar dapat memesan sendiri tanpa harus mengantri di kasir. Selain itu, pengguna visual kitchen display sistem di dapur akan membantu karyawan menerima pesanan secara lebih cepat dan akurat sehingga pelayanan lebih menjadi efisien. Sarana kedua adalah menghindari menu edisi terbatas atas limit time offer atau LTO. Strategi ini bertujuan untuk menarik minat pelanggan agar tidak merasa bosan dengan menu yang sama. Kehadiran menu baru dalam waktu tertentu juga dapat meningkatkan penjualan tanpa harus mengubah sistem operasional secara besar-besaran. Secara ketiga adalah melakukan optional drive-thru dengan menyediakan layanan pesanan agar dari kendaraan atau pelanggan dapat memperoleh pelayanan yang lebih cepat dan praktis, terutama pada jam-jam sibuk. Hal ini juga dapat memperluas jangkauan pasar
dan meningkatkan kenyamanan pelanggan. Saran terakhir adalah meningkatkan manajemen retensi sumber daya manusia. Perusahaan dapat memberikan penghargaan atau insentif kepada karyawan yang dapat berprestasi agar semangat kerja tetap tinggi. Dengan demikian, tingkat pergantian karyawan dapat ditekan dan kualitas pelayanan tetap terjaga. Melalui penerapan strategi tersebut, diharapkan bisnis dapat terus berinovasi, meningkatkan kepuasan pelanggan, memperkuat daya saing, serta mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan. Demikian presentasi dari kami mengenai analisis manajemen strategi PT Pesta Pora Abadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La Habana, a